Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara seiman, jumpa lagi dengan kami sebuah konten yang menyajikan kisah-kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada video kali ini kami akan mengambil judul Di balik syair tangis Rasulullah menggetarkan ars. Jika saudara-saudara sekalian berkenan dengan video ini, silahkan saudara-saudara subscribe, like, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Saudara-saudara, beginilah kisahnya. Kisah itu diceritakan saat Rasulullah SAW sedang tawaf di Ka'bah. Rasulullah mendengar seorang di hadapannya bertawaf sambil berzikir, "Ya Karim, Ya Karim." Lalu Rasulullah SAW menirukan membaca, "Ya Karim, Ya Karim." Orang itu lalu berhenti di salah satu sudut Ka'bah dan berzikir lagi, "Ya Karim, Ya Karim." Rasulullah yang berada di belakangnya mengikutinya lagi, "Ya Karim, Ya Karim." Merasa seperti diolok-olok, orang itu menoleh ke belakang dan melihat seorang laki-laki yang gagah lagi tampan yang belum pernah dikenalinya. Lalu orang itu berkata, "Wahai orang tampan, apakah engkau memang sengaja memperolok-olokku karena aku ini adalah orang Arab Badui? Kalau bukan karena ketampananmu dan kegagahanmu, pasti engkau akan aku laporkan pada kekasihku Muhammad Rasulullah SAW." Mendengar kata-kata orang Arab Badui itu, Rasulullah tersenyum lalu bertanya, "Tidakkah engkau mengenali nabimu, wahai orang Arab?" "Belum," jawab orang itu. "Jadi bagaimana engkau beriman kepadanya?" tanya Rasulullah. "Saya percaya dengan mantap atas kenabiannya, sekalipun saya belum pernah melihatnya dan membenarkan sabdanya, sekalipun saya belum pernah bertemu dengannya," kata orang Arab Badui itu. Lalu Rasulullah SAW pun berkata kepadanya, "Wahai orang Arab, ketahuilah aku ini nabimu di dunia dan menolongmu nanti di akhirat." Melihat Nabi di hadapannya, dia tercengang seperti tidak percaya. "Tuan, ini Nabi Muhammad?" tanyanya. "Ya," jawab Rasulullah SAW. Si orang Arab Badui itu pun tunduk mencium kedua kaki Rasulullah SAW. Melihat itu, Rasulullah menarik tubuh orang Arab itu seraya berkata kepadanya, "Wahai orang Arab, janganlah berbuat seperti itu. Ketahuilah, perbuatan seperti itu balasannya dilakukan oleh hamba sahaya kepada juragannya. Ketahuilah, Allah mengutusku bukan untuk menjadi seorang yang takabur, yang minta dihormati atau diagungkan, tapi demi membawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman dan membawa berita menakutkan bagi yang mengingkarinya." Ketika itulah malaikat Jibril alaihissalam turun membawa kabar dari langit. Dia berkata, "Ya Muhammad, Tuhan As-Salam mengucapkan salam kepadamu dan berpesan, katakanlah kepada orang Arab itu agar dia tidak terpesona dengan belas kasih Allah. Ketahuilah bahwa Allah akan menghisapnya di hari mahsyar nanti, akan menimbang semua amalannya, baik yang kecil maupun yang besar." Setelah menyampaikan berita itu, Jibril kemudian pergi. Maka orang Arab itu pula berkata, "Demi keagungan serta kemuliaan Tuhan, jika Tuhan akan membuat perhitungan atas amalan hamba, maka hamba pun akan membuat perhitungan dengannya," kata orang Arab Badui itu. "Apakah yang akan kau perhitungkan dengan Tuhan?" Rasulullah bertanya kepadanya. "Jika Tuhan akan memperhitungkan dosa-dosa hamba, maka hamba akan perhitungkan betapa besar maghfirahnya," jawab orang itu. "Jika dia menghitungkan maksiat hamba, maka hamba akan perhitungkan betapa luas pengampunannya. Jika dia memperhitungkan kekikiran hamba, maka hamba akan memperhitungkan pula betapa kedermawanannya," sambungnya lagi. Mendengar ucapan orang Badui itu, maka Rasulullah pun menangis mengingat betapa benarnya orang-orang Arab Badui, kata-kata orang Arab Badui itu. Air mata beliau meleleh membasahi janggutnya.
Melihat itu, malaikat Jibril pun turun kembali seraya berkata, "Ya Muhammad, Tuhan As-Salam menyampaikan salam kepadamu dan berpesan, berhentilah engkau menangis. Sesungguhnya karena tangismu, penjaga ars lupa dengan bacaan tasbih dan tahmidnya, sehingga ia tergoncang. Katakan kepada temanmu itu bahwa Allah tidak akan menghisap dirinya, juga tidak akan memperhitungkan kemaksiatannya. Allah akan mengampuni semua kesalahannya, dan ia akan menjadi temanmu di surga nanti." Mendengar kabar itu, orang Arab Badui lalu menangis karena tak mampu menahan rasa harunya. Betapa tidak, kabar akan menjadi ahli surga menemani Rasulullah SAW tentu dambaan dan cita-cita semua orang. Berkat rahmat Allah Azza wa Jalla dan kemudian Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad SAW, orang Arab Badui itu menjadi salah satu orang yang beruntung. Semoga kisah ini menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat bagi kita semua, dapat kita renungi dalam kehidupan kita sehari-hari dan menambah kecintaan kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.